warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusdi. Saya adalah dosen pendidikan profesional di Stikes Amanah Makassar. Di kampus Stikes Amanah Makassar ini saya diamanahkan untuk mengampu 3 mata kuliah. Di antaranya itu keperawatan keluarga, keperawatan gerontik, dan keperawatan komunitas. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh di semester 6, yaitu keperawatan keluarga dengan bobot SKS 4 SKS. Mata kuliah ini diampuh oleh 3 dosen dan diselenggarakan 16 kali pertemuan. Untuk saya itu dari pertemuan 13, 14, 15 sampai 16. Rinciannya itu 14 kali pertemuan itu ada pertemuan tatap muka materi, kemudian 2 pertemuan untuk UAS dan UTS-nya. Adapun mata kuliah yang saya bahas untuk keperawatan keluarga ini, yang pertama itu konsep keluarga, kemudian kedua konsep keperawatan keluarga, terus ruang lingkup keperawatan keluarga, tren dan isu keperawatan keluarga, proses keperawatan keluarga, asuhan keperawatan keluarga, konsep asuhan keperawatan keluarga, mencakup mulai dari konsepnya, pengkajiannya, perumusan masalahnya, pemberian diagnosa keperawatannya, kemudian pemberian prioritas keperawatan keluarga. Terus yang selanjutnya itu untuk perencanaan keperawatan keluarga, kita bagi di 3, yaitu pelatihan untuk penyuluhan dan pemenuhan kegiatan hari-hari dan konseling keperawatan keluarga. Ya, ada 3 komponen utama dalam sistem pengajaran yang saya gunakan di kampus Stikes Amanah, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery sendiri itu saya menggunakan RPS yang mudah dijangkau oleh mahasiswa. Kemudian dia bisa memperolehnya di situs kampus yang telah disediakan. Kemudian untuk interaksinya, mata kuliah ini melibatkan 2 komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa, berupa diskusi dan tanya jawab, kolaborasi, dan secara bersama. Kemudian di asesmen itu sendiri atau di penilaian yang saya gunakan ada 2, yaitu asesmen formatif yang saya nilai berdasarkan melalui kegiatan hari-hari, yaitu misalnya di kegiatan saat proses mengajar, belajar, itu seperti kuis, tugas, baik itu individu maupun secara berkelompok. Kemudian penilaian sikap dan penampilan sesuai dengan RPS yang kita pakai di kampus ini. Kemudian untuk asesmen yang normatif atau penilaian berupa UTS-nya dengan UAS-nya sendiri. Kemudian saya akan menampilkan proses pembelajaran di pertemuan ke-15, yaitu praktek penyuluhan untuk konseling keluarga, di mana mahasiswa semester 6 di program studi profesional ini di Stikes Amanah akan melakukan praktek penyuluhan di kelas. Dengan berikut video pembelajaran saya di kelas. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Jadi untuk hari ini kita seperti kontrak dia kemarin. Untuk hari ini kita presentasi ya untuk pelatihan penyuluhan dan konseling keluarga. Kemudian untuk sebelum kita lanjut untuk teman-teman atau mahasiswa untuk mempresentasikan penyuluhannya, saya mau review untuk pertemuan kemarin. Apakah masih ingat atau tidak? Masih? Masih.
konsep dasar keperawatan keluarga. Terus untuk selanjutnya keperawatan keluarga itu memiliki 5 fungsi. 5 fungsi perawat keluarga itu sudah dihafal semua toh? Karena dalam membuat aspek keluarga itu semua 5 fungsi perawat keluarga itu harus tercakup dalam aspek keperawatan yang kita akan gunakan. Ada yang bisa 5 fungsi perawat keluarga? Ya, silakan. Nama-nama. Perkenalkan, nama saya Sedainus. Baik Pak, di sini saya akan memperkenalkan ada 5 fungsi perawat keluarga. Yang mana itu pertama mengenal masalah kesehatan keluarga, kedua itu membuat keputusan dan kesehatan yang tepat, ketiga memberikan perawatan pada anggota keluarga yang sakit, terus keempat memodifikasi lingkungan yang sehat, dan yang kelima itu melakukan fasilitas kesehatan. Oh iya, jadi ada 5 fungsi perawat keluarga ya. Yang pertama mengenal masalah keluarga dalam keluarga itu yang kita kaji. Kemudian mampu mengidentifikasi apa-apa masalah yang ada di dalam keluarga itu. Kemudian ketiga, apa ketiga tadi? Bukan langsung pengobatannya. Jadi itu tidak boleh dirubah urutannya. Jadi harus, karena itu dalam aspek sudah diajarkan aspek kemarin kan sama Pak Hasim ya, sudah diajarkan kemarin itu harus berurut 5 fungsi perawat keluarga itu sendiri. Oke. Siapa tadi namanya? Dari. Oke, selanjutnya untuk hari ini pelatihan penyuluhan kelompok berapa yang siap? Kelompok berapa yang siap? Kelompok 4. Oke, silakan untuk kelompok 4 mengambil posisi di depan. Untuk teman-teman yang lain sebagai seorang penyuluh, teman rekan penyuluh berarti ada di sekitar masyarakat, ada di samping kiri, ada di samping kanan, ada di belakang supaya tidak ada tadi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami semua berasal dari kampus Tikes Amanah Makassar. Kami datang untuk melakukan penyuluhan. Adapun saya sendiri, saya di sini sebagai moderator yang akan memandu kegiatan kita pada sore hari ini. Di samping saya ada teman saya, dia akan sebagai pemateri yaitu Fatimah Zahra. Kemudian ada fasilitator yaitu Nur Maharani, tidak sempat hadir. Elongia Tibisela. Terus dokumentasi ada Michael Medwar, kemudian Juan dan Sartika Basir. Baik, di sini teman-teman ada yang sudah tahu tentang rematik atau belum? Baik, di kegiatan kali ini kita semua akan membahas mengenai rematik. Kita akan mencari tahu lebih dalam apa sih yang dimaksud dengan rematik itu. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan kepada pemateri untuk menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan rematik itu. Kepada pemateri, saya persilakan. Baik, perkenalkan saya Fatimah Zahra. Saya di sini sebagai pemateri yang akan menjelaskan mengenai atau yang akan memberikan informasi mengenai rematik. Sebelumnya kita akan mengetahui apa sih rematik itu. Rematik adalah istilah umum yang digunakan untuk menyebut berbagai gangguan yang menyerang sistem muskuloskeletal. Rematik bukan hanya satu penyakit, melainkan ada rheumatoid arthritis, lupus, osteoartritis, dan lain-lain. Kemudian gejala-gejala rematik yang pertama yaitu nyeri pada persendian, lutut, tangan, atau pinggul. Yang kedua, kekakuan sendi di pagi hari. Yang ketiga, pembengkakan pada sendi. Yang keempat, gerakan terbatas dan suara krek saat menggerakkan sendi. Kemudian adapun penyebab rematik. Penyebab rematik yang pertama yaitu usia lanjut atau degeneratif sendi.
Yang kedua, kurangnya aktivitas fisik. Yang ketiga, kelebihan berat badan. Yang keempat, riwayat keluarga. Yang kelima, pola makan tidak sehat. Dan yang keenam, cedera sendi masa lalu. Adapun pencegahan pada rematik, yang pertama yaitu olahraga ringan secara teratur. Yang kedua, menjaga berat badan ideal. Yang ketiga, konsumsi makanan bergizi. Kemudian yang keempat, hindari aktivitas berat yang dapat mencederai sendi. Yang kelima, istirahat yang cukup. Dan yang keenam, hindari stres berlebih. Mungkin itu saja penyampaian mengenai rematik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fatimah Azhar. Jadi di sini teman-teman ada yang sudah tahu dan sudah paham mengenai rematik. Mungkin di antara kalian ada yang bisa jelaskan satu orang mengenai apa sih yang dimaksud dengan rematik itu? Atau penjelasan dari materi kurang jelas? Baik, di sini ibu-ibu dan bapak-bapak, apakah ada yang ingin dipertanyakan dari materi yang sudah dijelaskan? Oke, silakan. Baik, saya mau bertanya mengenai apa penyebab rematik. Penyebabnya baik. Mungkin bisa langsung dijawab sama pemateri. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu karena sudah bertanya. Penyebab rematik yang pertama yaitu bisa usia lanjut atau degeneratif sendi. Kemudian kurangnya aktivitas fisik. Jadi Ibu kalau misalnya ada Oke, tadi penampilan dari temannya untuk praktik penyuluhan hari ini. Jadi meskipun banyak kekurangan tadi, tapi itu sudah menjadi pembelajaran untuk kita semua. Di mana kalau namanya mahasiswa segera ditampil, segera ditampil, jangan takut salah. Oke, jadi yang tadi untuk kesimpulan untuk penyuluhannya tadi itu yang harus diperbaiki, misalnya kayak papan penarinya tadi, apinya. Kalau gitu Pak ya. Jadi nanti kalau pada saat untuk penyuluhan di masyarakat tulisannya harus besar, karena kebanyakan nanti mungkin yang hadir itu pada saat Anda praktek itu mungkin orang-orang tua yang tidak bisa melihat dari jarak dekat dan jarak jauh. Jadi nanti kita perbaiki pada saat tulisannya bahasanya bahasa masyarakat lain dipakai, nanti dijelaskannya baru kita yang bicara untuk materi yang bicara untuk masyarakat. Oke, terus untuk teknisnya untuk penyuluhan sendiri sebaiknya kalau supaya masyarakat kalau nanti kita adakan penyuluhan berulang, misalnya hari ini kita adakan penyuluhan untuk rematik, besok bertensi supaya ada ini untuk datang melihat penyuluhan kita, sebaiknya diadakan sebaiknya kalau ada dari teman-teman mahasiswa menyediakan apakah itu hadiah atau apa supaya masyarakat dia lebih aktif dan tertarik untuk melihat penyuluhan kita. Oke, sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan untuk proses penyuluhan itu sendiri? Kemudian untuk tadi untuk tugas-tugasnya semua, kalau ibu melihat